Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira kenapa sih ya sikapnya dia kok seperti ini ke kamu, atau kenapa sih dia kok melakukan semua ini ke kamu. Di sini kita akan mencoba untuk melihatnya satu persatu ya, kira-kira apa sih alasannya dia berbuat seperti itu. Apa di sini yang membuat dia kok jadi bersikap seperti itu ke kamu? Apa yang membuat dia kok jadi bersikap seperti itu ke kamu? Oke, kalau saya lihat di sini, kenapa kok dia ini jadi bersikap seperti itu ke kamu? Di sini kalau saya melihat, sepertinya di sini itu dia seperti merasa kayak gimana ya? Dia itu merasa kayak menjalani sebuah hubungan yang di sini itu tidak tahu arahnya ini mau kemana. Dia di sini juga nggak tahu hubungan ini mau dibawa kemana lagi. Dia harus berbuat apa dan dia ini harus bersikap seperti apa. Sehingga dia ini merasa hubungannya dengan kamu ini kayak gimana ya? Dia itu merasa kok dijalani makin lama hubungan ini tidak ada arah tujuannya. Hubungan ini itu dijalankan tetapi kok tidak ada ujungnya atau tidak ada tujuannya. Maka dari itu dia di sini juga merasa gimana ya? Seperti bingung di sini kalau saya lihat. Dia merasa kayak hilang arah. Dia di sini merasa kalau hubungan ini itu kok makin lama makin nggak jelas, atau bisa saja di sini hubungan ini semakin lama itu semakin hambar. Karena dia pun di sini juga merasa ya, kalau di sini itu dia sangat menyayangi kamu, tetapi kenapa dia di sini itu tidak bisa untuk dekat dengan kamu, atau kenapa dia ini kok nggak bisa untuk apa ya? Kenapa dia ini kau nggak bisa untuk memiliki kamu? Ini pun juga bisa ya. Atau dia di sini melihat kamu di sana itu lebih bahagia atau lebih memilih orang lain daripada dia. Ini juga bisa juga ya. Tapi ini kamu sesuaikan sendiri apakah ini adalah energi kamu atau energi dia. Karena ini adalah pembacaan general reading ya teman-teman ya. Jadi untuk potensi vice versa, kebolak-balik ya, ini sangat besar sekali. Karena itu kalau saya lihat, dia ini merasa kok di sini dia mencoba untuk menyayangi kamu, tapi dia ini nggak bisa untuk mendapatkan kamu gitu loh. Atau dia ini kayak merasa entah kamu yang di sini itu sudah punya pasangan, atau kamu di sini yang ada orang lain di dalam hatimu. Nah itu juga bisa. Makanya dia ini seperti kayak merasa kalau menjalani hubungan ini pun juga percuma, karena dia kayak merasa perasaanmu itu nggak 100% ke dia kayak gitu. Jadi hal inilah yang membuat dia apa ya, kayak ada sesuatu hal gitu loh yang berbeda. Ada sesuatu hal yang berbeda yang membuat dia ini jadinya kayak entah dia ini sedikit menjauh dari kamu, atau dia ini sedikit mencoba untuk menghindar, itu juga bisa. Atau dia ini tiba-tiba kayak sikapnya sedikit berubah ke kamu, karena memang dari hal inilah dia merasa hubungan ini sudah kayak apa ya, kayak janggal gitu loh ya. Kayak hubungan ini itu sudah tidak bisa untuk dilanjutkan lebih lama karena nggak ada tujuan yang pasti. Sehingga di sini kalau saya lihat juga, dia ini jadinya apa ya, kayak ingin mencoba menjauh. Dia ingin mencoba untuk melepaskan. Dia ingin mencoba untuk meninggalkan hubungan ini. Karena berawal dari tadi ya, dari hubungan yang di sini tidak ada arahnya mau kemana. Sehingga dia ini mencoba untuk move on, dia mencoba untuk melepaskan perasaannya ke kamu. Dia di sini mencoba untuk
mulai membuka lembaran baru di dalam hidupnya dia. Atau ada juga di sini yang dia itu berusaha untuk membiasakan diri tanpa kamu, kayak gitu. Karena semakin kesini dia ini lebih condong dia ini lebih condongnya itu ke arah pasrah ke arah pasrah atau mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh semesta. Dia ini jadinya hanya mengikuti saja. Dan di sini pun kalau saya lihat juga perasaannya dia juga sudah mulai agak menurun, kayak gitu. Karena dia ini melihat ketidakjelasan hubungan di sini. Dan kalau saya lihat juga ada suatu ada kayak suatu tujuan gitu, ada kayak suatu tujuan, ada kayak sesuatu hal atau sebuah prinsip yang sepertinya di sini itu ingin dia realisasikan. Jadi kalau di sini dia itu sudah merasa hubungan ini hambar atau hubungan ini nggak ada arah tujuannya, maka dia di sini akan mencoba untuk merealisasikan keinginannya untuk membuka lembarannya yang baru dan berusaha untuk membiasakan diri tanpa kehadiran kamu lagi. Karena sepertinya dia pun di sini juga merasa kamu itu sulit untuk dia miliki, atau hubungan ini itu sulit untuk dia perjuangkan, untuk dia pertahankan, atau untuk atau untuk dia seriuskan. Itu kayak dia ini merasanya kok kayak sulit hubungan ini, arahnya nggak jelas mau kemana, digenggam pun juga susah gitu loh. Sehingga kalau saya lihat di sini dia lebih cenderungnya itu membentuk dirinya agar dia ini bisa untuk tidak terlalu melekat lagi perasaannya ke kamu, kayak gitu. Maka dari itulah hal yang membuat dia ini sikapnya berubah, berawal dari hal-hal ini tadi. Mungkin dia di sini itu berusaha untuk membentuk dirinya agar agar komitmennya dia untuk membiasakan diri tanpa kamu ini semakin kuat, sehingga dengan membatasi komunikasi, dengan membatasi percakapan mungkin atau pertemuan dan lain-lain, ini akan lebih menguatkan dirinya untuk membentuk karakternya agar dia itu bisa untuk benar-benar lepas dari kamu. Namun apakah dia ini berhasil untuk melakukan semuanya? Di sini pun kalau saya lihat juga agak sulit karena setiap dia itu mencoba untuk melupakan kamu, dia di sini mencoba untuk membiasakan diri tanpa kamu, namun dalam kenyataannya sulit untuk dia lakukan karena perasaan dia ini aslinya juga masih terikatnya itu sama kamu gitu loh. Jadi walaupun dia itu terlihat tidak peduli, dia terlihat seperti seperti tidak ada respon, tidak ada respect sama kamu, namun di dalam hatinya ini tetap perasaannya dia ini masih besarnya ini ke kamu gitu loh. Namun memang dia sudah membentuk dirinya, membentuk karakternya seperti itu. Ya mungkin dia ini takut takut kecewa gitu loh teman-teman. Dia ini takut kecewa, dia ini takut terlalu mengharapkan kamu, takut terlalu menunggu kamu, namun nanti ujungnya nggak ada kepastian. Jadi dia ini membentuk karakternya agar dia itu bisa tidak terlalu tidak terlalu ketergantungan, tidak terlalu berharap ke kamu. Jadi enak nggak enak, pahit ataupun di sini sangat pahit dia telan. Karena dia merasa hubungan ini kok sepertinya juga sulit untuk dilanjutkan atau dimenangkan. Dan di sini kalau saya lihat juga ada seperti rasa sakit hati yang terlalu dalam Entah di sini ada masalah antara kamu dengan dia, ini juga bisa. Atau di sini ada kayak perkataan yang sangat menyayat hatinya, di sini juga bisa. Atau ada kayak perlakuan, tindakan mungkin kemarin-kemarin yang di sini itu benar-benar membuat dia ini
merasa kayak sedih, sakit hati, atau ada dendam yang sulit untuk dia lepaskan dari dalam dirinya ini ke kamu, kayak gitu. Atau bisa saja di sini ada kayak waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Bisa saja dia di sini itu menunggu kamu terlalu lama, atau ini bisa juga bisa juga kebalik ya, kok kebalik, bisa aja kebalik ya. Bisa saja kamu yang di sini terlalu lama menunggu dia, ini juga bisa. Atau dia terlalu lama menunggu kamu, nggak ada kepastian, ini juga bisa, kayak gitu. Atau bisa saja dia ini belum siap untuk benar-benar fokus di hubungan ini, sehingga hal inilah yang membuat dia itu jadinya sedikit merubah sikapnya agar di sini itu hubungan dia dan kamu ini ya bisa bisa agak sedikit renggang, seperti itu ya kalau saya lihat di sini. Atau bisa saja yang membuat dia sikapnya berubah ke kamu karena di sini ada salah satu hal, ya, entah dia di sini itu tidak kamu prioritaskan, ini juga bisa ya, atau bisa saja ini kamu yang nggak diprioritaskan sama dia. Jadi ini bisa aja kebolak-balik ya pembacaan ini guys. Bisa aja pembacaan ini untuk kamu itu juga bisa, atau bisa juga untuk dia, karena bisa saja kebolak-balik karena ini general reading ya. Jadi kamu sesuaikan sendiri ini energinya siapa. Karena bila saya lihat di sini kok sepertinya dia ini sikapnya berubah ke kamu karena posisinya itu kayak merasa tergeser gitu loh. Dia merasa posisinya di sini itu sudah nggak sudah kayak nggak spesial lagi di kamu. Makanya dia ini mengira apakah kamu ini ada orang lain, apakah di sini kamu itu masih ada cinta sayang sama dia yang seperti dulu. Dia ini bertanya-tanya di dalam hatinya, karena kok mungkin dia rasakan ya, kok di sini itu sikapmu ke dia ini sudah hampir berkurang. Contohnya dulu itu sikapmu 100% ke dia, tetapi sekarang bisa aja 50% atau bahkan 30%. Jadi dia ini melihatnya, apakah kamu ini lebih memprioritaskan orang lain, apakah kamu ini ada orang lain di dalam hatinya selain dia, kayak gitu. Sehingga dia ini hanya bisa untuk mencoba sabar, dia hanya bisa untuk mencoba menjalani, dia hanya bisa untuk mencoba tabah ya, menghadapi semua ini. Padahal dia ini fokusnya ke kamu, tetapi dia merasa perhatian, kasih sayang dan cintamu ke dia ini sudah menurun. Hal inilah yang membuat dia itu jadinya sikapnya agak berubah ke kamu. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan mencoba untuk melihat ya, isi hatinya dia ini kayak mana ke kamu. Isi hatinya dia ini seperti apa ke kamu. Dan bagi kamu di sini yang belum subscribe ya, kamu bisa subscribe dulu guys. Dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya, agar saat saya upload video baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing ya. Ingin private reading, personal reading ya, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi. Di sana ada kontak person yang bisa kamu hubungi. Isi hatinya dia ke kamu saat ini seperti apa? Isi hatinya dia ke kamu saat ini seperti apa? Isi hatinya dia ke kamu saat ini ya, sepertinya dia ini kayak ingin kamu perjuangkan. Dia ini ingin kamu itu berani untuk menanggung segala resiko. Dia itu ingin kamu ini benar-benar maju ya. Entah ini kamu yang mengejar dia, atau dia ini ingin kamu itu benar-benar berani untuk menanggung segala resiko bersama dia. Atau dia di sini itu ingin kamu itu benar-benar fokus lah sama dia, kayak gitu. Dan di sini kalau saya lihat dia juga ingin ada kayak kemunculan ya dari kamu ya. Entah dia di sini itu ingin kamu menghubungi dia duluan, atau dia di sini itu ingin kamu ini selalu menghubungi dia terlebih dahulu, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah dia ini ingin kamu tetap memegang sebuah
tujuan ke dia. Jadi kalau kalau dulu mungkin kamu pernah berkomitmen sama dia, kamu pernah di sini itu ada kayak rencana yang ingin kamu lakukan dengan dia ke depannya. Dia ini masih ingin kamu memegang teguh ya prinsip tersebut atau komitmen itu, gitu loh. Karena dia ini inginnya kamu ini tidak tidak setengah-setengah gitu loh. Untuk memperjuangkan dia ini, dia ingin sekali kamu benar-benar totalitas dalam menjalani hubungan bersama dia ini. Karena apa sih? Karena dia ini nggak mau mengambil langkah yang salah. Dia di sini tidak mau mengambil sebuah resiko yang dimana nanti dia sudah berkorban, dia sudah melepaskan semuanya, dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin ekstrim dan lain-lain, tetapi ujung-ujungnya di sini tidak ada kepastian lagi atau tidak ada tidak ada tujuannya lagi kayak gitu. Jadi dia ini kayak takut gitu loh untuk mengambil sebuah sikap ataupun keputusan, karena dia melihat di sini prinsip atau komitmen di kamu ke dia ini sepertinya sudah agak mulai memudar atau mulai berubah kayak gitu. Sehingga dia ini inginnya kamu itu kembali seperti kamu yang dulu. Mungkin kamu di sini dulu itu benar-benar sayang sama dia 100%. Kamu benar-benar cinta sama dia 100%, dan hanya dia saja yang ada di dalam hati kamu. Dia inginnya kamu itu seperti itu. Dia ingin kamu ini ada kayak semangatnya lagi ke dia, ada powernya lagi, bukan seperti yang sekarang ini. Karena dia ini melihatnya kok kamu ini lebih cenderungnya itu kayak menahan diri kamu, menahan perasaan kamu, menahan rasa cinta kamu, sayang kamu ini kamu tahan dan tidak kamu loskan ya, tidak kamu lepaskan 100% ke dia. Jadi dia merasanya di sini ada yang mengganjal, ada yang aneh di dalam diri kamu saat ini, sehingga dia ini merasa kayak hubungan ini kok kayak gantung ya, hubungan ini kok kayak jadinya hambar gitu ya, kayak gitu itu loh. Itu isi hatinya dia ke kamu saat ini. Karena memang yang dia inginkan adalah semangat ya, yang dia inginkan adalah tujuan atau kepastian dari kamu saat ini, agar di sini agar di sini itu hubungan kamu dan dia ini bisa kembali mulus lagi. Karena dia ini aslinya ingin memulai lembaran yang baru bersama kamu. Ya mungkin kemarin-kemarin ya kamu sama dia ini ada masalah lah, entah ini masalah apa ya, entah ini masalahnya ringan, berat, atau sangat berat. Dia ini inginnya kamu dan dia ini bisa untuk segera memulai kehidupan yang baru. Yang sudah terjadi ya sudah, yang sudah berlalu ya sudah, dilepaskan semuanya dan memulai lagi yang baru. Tetapi di sini kalau saya lihat sepertinya masih ada yang benar-benar sakit hati, benar-benar kecewa, benar-benar trauma. Entah ini kamu ataupun dia, kamu cocokkan sendiri ya ini energinya siapa. Sehingga hal inilah yang menyebabkan salah satu pihak ini belum bisa untuk memberikan keputusan lagi atau komitmen lagi. Karena ya bagaimana ya, nanti sudah terlanjur serius, nanti sudah terlanjur menaruh harapan, disakiti lagi kayak gitu. Ya makanya di sini wajar ya kalau kamu di sini itu memang bersikap seperti ini, karena memang kamu ya bisa saja kamu ini terlalu sakit ya, atau terlalu disakiti sama dia kayak gitu loh. Atau kamu ini terlalu dibuat kecewa kemarin-kemarin, atau bisa juga ini kebalik ya, atau bisa juga dia yang di sini itu terlalu dibuat kecewa, ini juga bisa sama kamu, itu juga bisa ya. Kamu sesuaikan sendiri nih energinya siapa. Jadi kayak gitu. Jadi yang dia inginkan aslinya adalah yang sudah berlalu biarkan berlalu, ditutup lembaran yang lama, dibuka lembaran yang baru. Tetapi dia di sini sudah mencoba untuk membuka lembaran yang baru bersama kamu, tetapi kok sepertinya kamu di sini masih belum siap untuk menerima
dia lagi. Sehingga dia ini merasa kayak gimana ya, merasa kayak kesulitan. Dia merasa hubungan ini itu sudah kayak berat banget yang nggak bisa untuk diperjuangkan lagi. Dia inginnya terus menggenggam kamu, tetapi di sini dia mulai bimbang karena untuk mendapatkan kamu lagi, mendapatkan kepercayaan kamu lagi, mendapatkan komitmen dengan kamu lagi kok kayaknya sulit gitu loh. Makanya dia ini kayak merasa sekarang ini mulai oleng-oleng dikit ya. Kayak gitu itu teman-teman. Sehingga dia pun di sini juga gimana ya? Dia ini ingin membuka lembaran baru bersama kamu juga dia mikir-mikir gitu loh. Apakah di sini kamu ini masih bisa untuk diyakinkan lagi, didekati lagi, atau kamu ini masih bisa nggak memberikan dia kesempatan lagi, atau kamu dan dia ini bisa nggak untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius lagi untuk kedepannya. Dan di sini kalau saya lihat juga kayak ada faktor, entah ini faktor orang tua ya, atau di sini itu kayak ada faktor masalah apa ini, kalau saya lihat kayak masalah agama ini juga bisa ini, masalah agama, keyakinan, atau di sini itu kayak apa ya, kayak adat istiadat ya, atau di sini itu ya contohnya kayak weton atau kayak hari gitu loh. Mungkin ini juga jadi penyebab masalah di hubungan kalian saat ini kayak gitu. Mungkin di sini juga ada campur tangan dari pihak ketiga, atau ada campur tangan dari masalah yang lain, ini juga bisa. Sehingga dia ini kok jadinya kayak merasa hubungan ini sudah seperti sulit untuk diteruskan lagi. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira inisial dan zodiak siapa saja yang terkait ya di dalam pembacaan kita kali ini. Jadi kalau di sini di inisial tidak ada, kamu bisa mencari di zodiak. Kalau di zodiak tidak ada, kamu bisa mencari di inisial. Namun bila di inisial ataupun zodiak tidak ada, bisa saja pembacaan ini adalah bukan untuk kamu ataupun bukan untuk dia, atau bisa saja energi kamu ataupun dia di sini yang tidak terbaca ya, atau tidak ketarik. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi ya, langsung saja menuju ke situ karena ada kontak person yang murah kok ya, nggak mahal seperti itu. Oke, untuk inisial namanya siapa saja ya? Dia ini. Di sini ada inisial P, ada inisial U, inisial F, M, S, K, H, B, P, I, O, Y, Z, D, L, dan J. Dan untuk zodiaknya ya, di sini zodiaknya ada siapa saja dia ini yang sikapnya sedikit berubah ke kamu ini. Di sini ada zodiak Virgo, Taurus, Aquarius, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aries, dan Pisces. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat sekali lagi ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar, bisa tidak ya, bisa vice versa atau kebolak-balik juga bisa, karena ini adalah pembacaan general reading. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Oke, cukup sekian, terima kasih. Yang belum subscribe mau bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk di like juga videonya, dan kamu bisa juga komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa and see you teman-teman.